Iya, halo salam jumpa pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ray Seran kembali menjumpai Anda. Tentunya dalam dialog publik Katong Bo Omong. Dan seperti biasa, Katong Bo Omong akan memberikan informasi yang menarik bagi pemirsa setia TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Ya, dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu antisipasi meluasnya demam berdarah dengue. Dan kita punya ketiga narasumber yang luar biasa. Yang pertama, telah terhubung Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, Bapak Agustinus Kaka. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore Pak. Iya. Minta maaf Pak, suaranya agak tersendat mungkin. Baik, iya. Oke, nanti kita akan banyak mendapatkan informasi dari Bapak Kadis Kesehatan Sumba Barat Daya dari Bapak Agustinus. Dan kita punya kedua narasumber lagi yang luar biasa. Kita punya Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Erlina Rosita Salmon. Iya, halo Ibu. Ya. Selamat sore, Iya. salam sehat. Salam sehat, Ya. terima kasih. Ya. Dan kita punya salah satu lagi narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Ibu Imelda Manurung, selaku akademisi dari Universitas Nusa Cendana Kota Kupang. Ya, halo Ibu. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat. Terima kasih, dan kita akan banyak berbagi dengan pemirsa TVRI NTT tentang antisipasi meluasnya penyakit demam berdarah dengue ini. Ya, mungkin saya akan langsung saja mengawali dengan narasumber kita, yaitu Bapak Agustinus Kaka selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya. Ya, oke, Bapak Agustinus. Iya. Nah, sejak kapan Bapak Agustinus boleh disampaikan demam berdarah dengue atau DBD ini mulai mewabah di Kabupaten Sumba Barat Daya? Dan mungkin bisa dilihatkan daerah mana saja yang sudah terjangkit penyakit DBD ini, Bapak. Silakan. Halo. Iya. Ya, minta maaf Pak, mungkin ini suaranya kurang begitu jelas, mungkin bisa karena suaranya agak bingung jadi tidak terlalu jelas suara saya dengar. Oke, baik. Ya, saya sampaikan sekali lagi. Ya, sejak kapan Bapak untuk penyakit demam berdarah ini mulai mewabah di Kabupaten Sumba Barat Daya, dan mungkin bisa disebutkan daerah mana saja yang terjangkit penyakit DBD ini, Bapak? Masih suaranya yang lebih jelas bisa ini. Oke, ya baik. Mungkin saya ingin mengawali, mungkin saya beralih ke narasumber kita, ke Ibu Erlina ya, selaku Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Iya. Ya, kita mungkin tahu bahwa saat ini kita sedang mendapatkan banyak informasi tentang penyakit DBD yang melanda di NTT, khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana kita tahu bahwa ada beberapa kasus yang terjadi. Mungkin boleh Ibu Erlina sendiri boleh menjelaskan kepada pemirsa TVRI NTT tentang sebenarnya DBD itu seperti apa, Ibu? Silakan. Baik, terima kasih Pak Ray, pemirsa yang kami cintai. DBD ini sebenarnya penyakit demam berdarah ya, karena akibat lingkungan ya sebenarnya ya. Iya. Dasarnya kondisi lingkungan yang tidak baik ya, itu membuat sarang nyamuk, intinya nyamuk ini sebagai vektor ya, berkembang biak di tempat itu, dan di dalam tubuh nyamuk itu ada virus yang namanya virus dengue ya, yang bisa menyebabkan terjadinya demam berdarah dengue sebenarnya. Nah, itu nyamuk Aedes aegypti. Nah, kita tahu bahwa penyakit DBD adalah penyakit berbasis lingkungan ya. Berarti kalau lingkungannya tidak sehat dan di sana suhunya pas untuk suhu nyamuk itu berkembang biak. Dan kita tahu bahwa nyamuk ini punya daya tular yang cukup hebat juga ya. Dia punya daya terbang itu bisa 400 meter. Bayangkan ya, kalau kita di sini satu virus, lingkungan kita 400 meter yang sekitar kita ini sudah siap untuk menuai sebenarnya kasus ya. Nah, DBD. Nah, biasanya itu gejalanya virus itu dia masa inkubasi ya dalam tubuh seseorang itu 2-7 hari ya. 2-7 hari ya. Dia bisa sampai dengan 12 hari. Ada juga sampai 12 hari ya. Nah, ini bagaimana dia berkembang biak dan dia bisa menetap dalam tubuh orang itu dan menyebabkan akhirnya muncul gejala-gejala ya.
yang namanya demam tinggi, suhu lebih dari 40 derajat, ya, kemudian Celcius, kemudian adanya lemas, ya, kemudian sampai ada timbulnya bintik-bintik merah, ya, seperti pembuluh darah itu kan sempat pecah plasmanya, ya, sehingga seperti itu, sakit kepala yang luar biasa, nyeri punggung, ya. Kalau pada anak juga demam, batuk, ya, disertai ada batuk-batuk juga, ya. Dan ini sebenarnya akibat dari virus yang memang cukup berbahaya, ya, bagi seseorang. Dan kalau tidak ditangani, itu masa kritisnya biasanya pada 2-7 hari pertama dari dia timbul gejala, ya. Kalau tidak teratasi, itu bisa menyebabkan kematian. Begitu. Iya. Ternyata memang terlihat sekali ada beberapa fase-fase yang disampaikan oleh Ibu Erlina tadi, bahwa ternyata memang dia punya beberapa tahapan dari fase seseorang terjangkit atau terkena penyakit DBD ini. Dan itu memang menjadi perhatian khusus bagi kita semua, apalagi sering terjadi pada anak-anak, ya Ibu, ya? Iya, betul. Anak-anak rentan sekali, ya, karena mereka ini kan tidak bisa bagaimana yang baik dan yang tidak, ya. Apalagi ketika mereka bermain di luar rumah, karena nyamuk ini juga senang menggigitnya pada siang hari gitu. Ya, kalau malam hari kalau pencahayaannya cukup dia hadir, tapi kalau siang hari, jadi anak-anak kita ini kan mereka bermain, ya, di luar rumah, ya, dan mereka tidak tahu bahwa lingkungan yang tidak sehat di tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti ini, kalau tidak dibersihkan dari wilayah itu, maka akibatnya banyak anak-anak. Dan memang kasus kita di NTT ini banyak anak-anak usia sekolah, ya, 5-12 tahun yang cukup tinggi presentasinya, kasusnya. Oke, mungkin tadi disampaikan Ibu Erlina bahwa ternyata memang banyak sekali anak-anak juga yang menjadi bagian atau yang menjadi penderita DBD ini. Namun mungkin boleh pandangan dari Ibu Imelda selaku akademisi melihat bahwa sebenarnya apa yang kurang dari anak-anak sendiri? Apakah mungkin pengetahuan dari yang kurang edukasi atau bagaimana terhadap keluarga sehingga anak-anak yang banyak sekali terkena DBD ini, Bu? Iya, terima kasih Pak Rey. Jadi kenapa anak-anak lebih rentan ya untuk terkena DBD, karena memang ya terkait dengan imunitas, ya, imunitas daya tahan tubuhnya yang memang masih berkembang, ya, masih masa perkembangan, jadi belum begitu sempurna untuk memiliki kekebalan tubuh yang kuat. Kekebalan tubuh, ya, Ibu, ya. Nah, aktivitas anak-anak juga kan lebih tinggi, ya, bermain, berinteraksi dengan banyak orang, seperti itu. Jadi itu salah satu beresiko, ya, dia rentan untuk terkena. Berarti memang karena anak-anak juga memang yang dilihat dari kekebalan tubuh yang sedang dibentuk, ya. Iya, baik, saya ingin beralih lagi ke Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, Bapak Agustinus Kakak. Halo, Bapak. Iya. Iya, Pak Kadis, bisa boleh yang tadi saya tanyakan terkait dengan sejak kapan, ya, DBD atau demam berdarah dengue ini mulai mewabah di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana wilayah kerjanya Bapak Agustinus Kakak ini, dan boleh disebutkan juga daerah mana saja yang menjadi wilayah yang terjangkit penyakit DBD ini, Bapak? Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Jadi untuk di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, wilayah-wilayah yang sudah terjangkit penyakit DBD dari 16 wilayah pelayanan puskesmas, 14 itu yang sudah ada kasus demam berdarah, dan sampai dengan saat ini data terupdate ada 65 kasus. 65 kasus, ya, Pak? Ya, 65, sedangkan yang dirawat di rumah sakit itu ada 32, yang sudah sembuh 27, ada kasus meninggal ada 3 orang, dan rawat jalan itu ada 1 orang, serta ada 2 orang pasien yang menolak untuk dirawat. Jadi untuk daerah-daerah yang memiliki kasus yang sudah ada kasus meninggalnya, ada 3 tempat, ada di Desa Pogotna, di wilayah Kecamatan Laura, ya? Di Desa Karuni, 1 orang di Desa Karuni, juga di wilayah Kecamatan Laura, dan 1 orang di wilayah Kecamatan Kudi yang meninggal sampai dengan saat ini.
Oke, tadi Bapak sebutkan ada 3 kasus meninggal ya. Itu pada usia rentan anak-anak atau orang tua apa bagaimana Bapak untuk kasus meninggal tadi? 3 orang ini masih anak-anak dan kasus terakhir yang meninggal itu usia 9 tahun. 9 tahun ya. Oke, dan itu mereka tersebar di beberapa kecamatan. Tadi tidak dalam satu kecamatan yang sama ya Bapak ya? Oke. Halo? Iya. Oke, iya baik. Nah, terkait dengan kasus DBD yang ada di SBD ini, tadi Bapak juga menyebutkan bahwa dari 14 wilayah puskesmas juga yang menjadi daerah tersebarnya kasus DBD ini. Nah, mungkin boleh sebentar kita akan banyak berbagi lagi dengan pemirsa karena pemirsa juga pasti ingin tahu sekali bagaimana situasi DBD yang ada, mungkin dari narasumber kita yang dari Ibu Imelda dan juga Ibu Erlina dan juga dari Bapak Agustinus Kakak. Nah, pemirsa, kita masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Katong Omong. Ya, pemirsa, masih bersama saya Ray Serang tentunya dalam dialog publik Katong Omong dengan tema kita hari ini yaitu antisipasi meluasnya demam berdarah dengue, dan masih dengan narasumber kita ada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Subah Barat Daya, Bapak Agustinus Kakak, ada Ibu Erlina Rosita Salmun, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Ibu Imelda Manurung, akademisi dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Ya, saya ingin beralih ke Bapak Agustinus Kakak, selaku Kades Kesehatan Subah Barat Daya. Iya, halo Bapak Agus. Halo, selamat sore. Iya, baik. Bapak, tadi kita sudah sempat disampaikan oleh Bapak Agus terkait dengan angka kasus yang ada di SBD saat ini. Nah, sudah berapa dari sekian kasus ini Bapak? Mungkin Bapak bisa dijelaskan kondisi saat ini, mungkin yang di SBD sendiri tadi bisa disampaikan ada yang meninggal dan ada yang masih dirawat, dan itu seperti apa kondisi saat ini Bapak? Apakah sudah ada perkembangan penyembuhan dan lain sebagainya? Boleh silakan dijelaskan Pak. Ya, jadi terima kasih Pak. Jadi untuk kasus dari 65 kasus DBD tadi yang dirawat itu 32. Iya. Dan sudah sembuh 27 orang. Dan kita juga sudah melakukan tindakan-tindakan untuk penanganannya. Jadi ketika ada kasus di suatu daerah, nanti teman-teman dari puskesmas akan melakukan penyelidikan epidemiologi. Lalu setelah dipastikan sumbernya, akan dilakukan PSN, nanti juga dengan apetisasi, melakukan abate untuk di tempat penyembuhan nyamuk. Dan juga untuk di tempat-tempat tertentu yang ada kasusnya tadi kita lakukan fogging fokus. Jadi di daerah di tempat di mana ada kasusnya tadi sekitar 200-an meter radius dari tempat kasus itu kita lakukan fogging area, fogging fokus. Oke. Nah, terkait dengan tadi mungkin Bapak sudah jelaskan ada beberapa kasus yang terjadi yang ditangani saat ini. Bagaimana dengan fasilitas kesehatan di SBD sendiri yang dipersiapkan juga untuk penanganan DBD ini, Bapak? Bagaimana tadi, Pak? Iya, mungkin fasilitas kesehatannya dari rumah sakitnya untuk penanganan DBD ini yang dipersiapkan dari Dinas Kesehatan sendiri seperti apa, Bang? Ya, jadi untuk di Kabupaten Subah Barat Daya ada dua rumah sakit umum, ada rumah sakit umum daerah Dadambolo dan rumah sakit swasta, rumah sakit Karitas. Karitas, oke. Di samping itu juga kita memiliki 16 puskesmas.
Oke, berarti semuanya sudah bersiap siaga dalam hal penanganan DBD ini karena cukup meresahkan ketika sampai ada yang meninggal dan itu membuat banyak sekali yang menyaksikannya dan melihat bahwa ternyata ini berbahaya sekali untuk kondisi saat ini tentunya. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita semua dan saya ingin boleh beralih ke Ibu Erlina lagi. Ya. Mungkin boleh dijelaskan perkembangan terakhir untuk penyebaran kasus DBD ini di Nusa Tenggara Timur, apakah meningkat atau seperti apa kondisi saat ini, Ibu? Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Ray. Jadi kalau untuk perkembangan kasus di Nusa Tenggara Timur sepanjang ya kalau kita pikir bandingkan ya, 2021, 2022, 2023 ya. Nah, kondisinya untuk 2023 dalam fase Januari, misalnya contoh dibandingkan dengan fase Januari 2022 dan 2021, memang kondisinya lebih rendah ya. Kita memang banyak kabupaten dan juga Kota Kupang khususnya ini mereka sudah punya antisipasi yang baik ya tentang lingkungan dan mereka akhirnya kasus itu menurun ya. Kecuali memang ada kasus yang sedikit kelihatan melonjak itu di Sumba Barat Daya tadi, kemudian Sika dan juga di Manggarai Barat. Nah, kalau NTT sampai dengan posisi tanggal 22 Januari kemarin itu penderita ada 293 ya. Dibanding kalau dengan tahun 2022 posisi Januari yang sama itu 932. Berarti kan periodenya kan sama, kasusnya menurun ya. Tapi untuk yang meninggal ini yang meninggal nih ya tahun Januari ini memang kalau dibandingkan tahun lalu dia tetap rendah. Namun untuk SBD yang tahun lalu hanya meninggal 1, posisi Januari sekarang sudah 3 ya. Berarti CFR-nya ini kan sudah lebih dari 1% ya. Berarti kalau kita mau nyatakan 1 dibanding 3, mohon maaf Pak Kadis, jadi mau KLB sudah KLB kalau pengamatan kacamata kami nih ya. Walaupun kasusnya dia lebih rendah dari tahun yang lalu di Januari. Januari tahun lalu untuk SBD 77 kasus, sekarang kan 65. Tapi kematiannya itu yang membuat kami secara provinsi cukup membuat kami agak gelisah ya, dalam arti berarti perlu lagi langkah-langkah yang diambil ya. Karena sudah ada kematian 3. Nah, ini kasus di SBD ya. Kemudian memang kasus yang lebih tinggi sama dengan SBD juga Sika tadi 65 kasus, itu termasuk tinggi ya. Dan Manggarai Barat itu 45 kasus. Jadi ini 3 kabupaten yang hari-hari ini sementara mulai naik ya. Kami harapan tidak boleh naik lagi ya. Kalau Kota Kupang contohnya tahun lalu di bulan Januari itu 181 kasus dengan kematian 1. Tapi sekarang di bulan Januari dia hanya 13 kasus, kematian 0. Ya, luar biasa ya. Ada sesuatu terobosan yang dibuat. Dan beberapa kabupaten kelihatannya menurun. Yang naik itu seperti itu tadi ya. 3 kabupaten ini plus Belu ya. Belu sedikit agak mau naik ya, 25 kasus tapi tidak ada kematian. Jadi yang ada kematian sampai Januari hanya Sumba Barat Daya. Ini yang kami perlu sampaikan. Begitu. Terima kasih Pak Ray. Benar sekali, memang membuat tadi disampaikan oleh Ibu Erlina bahwa membuat dari Dinas Kesehatan Provinsi juga merasa gelisah dengan kondisi seperti ini karena bisa dikatakan ini sudah KLB Ibu ya. Untuk dari segi kematiannya dari segi kematian, case fatality rate-nya tadi memang sudah lebih dari 1%. Benar. Nah, ini menjadi juga boleh kita dengarkan mungkin dari Ibu Imelda sendiri seorang akademisi memandang hal tersebut, kondisi bahwa mulai melonjak dan berulang juga kasus ini terjadi di NTT. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Ray. Tadi kenapa ya kasus DBD ini selalu berulang setiap tahun? Dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya, banyak faktor yang mempengaruhi kenapa kasus ini terus berulang di tiap tahun. Faktor pertama itu adalah faktor agentnya. Agentnya dalam hal ini virus dengue-nya. Virus dengue ini dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti yang kita sebut dengan vektor. Jadi dia virus ini dibawa oleh vektor nyamuk. Nah, beberapa tahun terakhir perilaku nyamuk ini berubah. Kalau dulu di awal-awal dia menggigit pada siang hari,
pagi dan sore ya katanya Ya. ya, jam 8 sampai jam 10, terus jam 3 sampai jam 5. Namun sekarang sepanjang hari bahkan sampai subuh dia mau menggigit juga. Oke. Jadi ada perubahan perilaku nyamuknya. Yang kedua, perubahan tempat perindukan nyamuk. Iya. Tadinya dia hanya bisa, larvanya itu bisa tumbuh itu di air bersih. Iya. Sekarang di air kotor juga sudah bisa, air tercemar cucian, limbah rumah tangga, tempat minum ayam ya yang sudah tercemar oleh makanan, kotoran ayam, itu sudah juga ditemukan jentik atau larva nyamuk ini. Aedes aegypti. Ya. Dan berikutnya juga perilaku yang berubah lagi adalah tadinya dia hanya nyamuk ini ditemukan di bawah 1000 permukaan laut, di bawah permukaan. Nah sekarang di atas 1000 meter permukaan laut sudah ditemukan, seperti sudah ada kasus di Bajawa, di Ruteng. Iya. Jadi perilaku nyamuk ini memang sudah mulai beradaptasi dengan musim yang mungkin juga dengan lingkungannya. Iya. Yang kedua adalah Tapi faktor maaf Ibu, ya. terkait dengan tadi disampaikan bahwa perilaku nyamuk Aedes aegypti yang mulai berubah ini sudah hampir mirip-mirip dengan nyamuk malaria Betul, juga ya. iya. Mulai dari lokasi tempat pendidikannya yang dimana air bersih pada umumnya untuk nyamuk Aedes aegypti, tapi sekarang air yang ada unsur tanahnya juga Iya, seperti betul. nyamuk malaria juga, nyamuk Anopheles juga sudah mulai berubah ya posisinya. Kemudian tadi lokasinya juga dan ya waktu dia menggigit juga Iya. sudah mulai mirip-mirip. Nah ini menjadi perhatian khusus juga bagi kita semua pemirsa TVRI NTT bahwa kita juga harus berwaspada dalam setiap kondisi waktu karena kita tidak tahu perubahan siklus dari nyamuk tersebut seperti apa. Ya silakan Ibu boleh lanjutkan. Ya, berikutnya itu adalah faktor dari lingkungan. Faktor lingkungan ini didukung oleh ketika memasuki musim hujan, Iya. curah hujan tinggi, terus genangan-genangan air di mana-mana, apalagi kalau ada wadah-wadah yang bisa menampung air ya, seperti ban bekas, Iya. botol-botol bekas, bekas minuman bekas itu ya, yang ada di luar rumah, itu menampung air hujan dan itu tempat yang potensial bagi nyamuk menetaskan telurnya di situ. Oke. Terus juga yaitu karena faktor lingkungan ya, lingkungan yang kalau musim hujan tuh semakin banyak tuh ditemukan tempat perindukan nyamuk. Iya. Jadi musim hujan itu memang populasi nyamuknya semakin meningkat. Iya. Seperti itu. Dan yang berikutnya adalah host manusianya. Manusianya iya. Di sini manusianya memiliki perilaku beresiko. Perilaku beresikonya apa? Seperti tidak melindungi diri dari gigitan nyamuk, Iya. seperti tidak menggunakan kelambu waktu tidur, terus tidak menggunakan lotion anti nyamuk ketika Iya, beraktivitas di luar rumah, dan juga kesadaran dalam memantau jentik nyamuk. Iya. Jadi sarang nyamuk ini kan sebenarnya bukan ada di dalam rumah saja, tapi di luar rumah juga. Oke lah, kalau di dalam rumah kita lihat di bak mandi, di tempayan air minum ada jentik kita buang. Tapi bagaimana dengan di luar rumah, di halaman di luar pagar? Iya. Apakah kita aware, sadar untuk menuangkannya seperti itu ya, menutupnya ya, atau menguburnya itu botol-botol bekas. Jadi dan yang terakhir, perilaku beresiko terakhirnya adalah deteksi dini. Oke. Nah biasanya kalau boleh tahu ya, tadi mungkin kasus ada yang meninggal, keterlambatan mungkin salah satu faktornya adalah terlambat merujuk. Iya. Ya karena memang kondisi sudah parah, ya kan? Siklus daripada fase-fase Iya. seseorang kena DBD itu yang memang diperhatikan sekali Bu ya. Kenapa terlambat? Masih ada persepsi-persepsi di masyarakat, misalnya kalau anak sakit, oh ini dia sakit mau tumbuh kembang nih, ya kan? Jadi tunggu dulu. Ada delay di situ untuk merujuk ke vaskes. Atau mungkin juga, oh ini tersalah badan. Ya biasanya kan kalau ada habis pesta digendong, di over tersalah badan begitu. Jadi persepsi-persepsi, keyakinan-keyakinan seperti itu yang memang akhirnya deteksi dininya terlambat dan mengakibatkan keparahan. Oke. Iya. Nah mungkin saya ingin beralih ke Bapak Agustinus Kakak, mungkin menyambung dari yang disampaikan oleh Ibu Imelda tadi terkait dengan bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan dari agent, host, dan juga lingkungan daripada seseorang bisa terkena DBD ini. Mungkin dengan Pak Agus sendiri, bagaimana tanggapan Bapak Agus? Mungkin bisa dilihat dari
penyelidikan epidemiologi yang dilakukan oleh teman-teman puskesmas dari wilayah kerja Bapak di Sumba Barat Daya? Silakan Bapak. Terima kasih, Pak. Jadi di sini setelah kita lakukan penyelidikan epidemiologi oleh teman-teman puskesmas, lalu dilakukan tindakan lanjutan untuk penanganan kasusnya. Setelah melakukan penyelidikan tadi memastikan apa penyebabnya kasusnya. Sehingga setelah dipastikan nanti kasusnya itu baru dilakukan tindakan tersebut. Contohnya tadi seperti melakukan PSN, alertisasi, lalu juga kita selalu menyampaikan kepada puskesmas bersama dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan untuk selalu melakukan kebersihan lingkungan, kerja bakti untuk kebersihan lingkungan, untuk pemberantasan sarang-sarang nyamuk yang ada di tempat-tempat di lingkungan masyarakat. Oke. Nah itu memang diimbau sekali untuk masyarakat di Sumba Barat Daya dan mungkin untuk seluruh NTT ya, bahwa kita memang harus terus meningkatkan kewaspadaan diri, mawas diri tentunya untuk mencegah penularan DBD ini mulai dari perindukan nyamuknya ya. Karena itu memang yang sering kita temui misalnya seperti genangan air yang tidak ditutup, air bersih yang tidak ditutup ataupun genangan-genangan air seperti kubangan-kubangan ya. Iya. Itu memang masih sering ada di masyarakat dan itu penting sekali buat kita semua untuk melakukan penanganan khususnya pencegahan dan preventif ya bagi kita semua tentunya. Oke, nah mungkin ke Ibu Imelda lagi terkait dengan tadi dikatakan oleh Bapak Kadis bahwa ada 3 orang yang meninggal di Kabupaten SBD ya. Nah mungkin bagaimana pengendalian yang direferensikan oleh Ibu Imelda selaku akademisi untuk menekan perkembangan kasus ini, Ibu, silakan. Nah, jadi dari yang saya rujuk ya, yang saya baca informasi referensi hasil-hasil riset yang sangat efektif untuk mengendalikan vektor nyamuk ini, nyamuk Aedes ini adalah dengan manajemen ekosistem terpadu. Tujuannya apa? Untuk mengendalikan tempat perindukan nyamuknya. Kalau pengendalian perindukan nyamuknya bisa dikendalikan, berarti vektornya, nyamuknya, populasinya bisa dikendalikan juga. Nah, manajemen ekosistem ini harus terpadu, harus terintegrasi, melibatkan lintas sektor, kolaborasi lintas sektor. Jadi bukan saja sektor kesehatan, tapi juga sektor-sektor terkait ya, misal mungkin kalau dari pemerintah ya, dinas PU, dinas kebersihan. Dinas pendidikan juga bagaimana memastikan lingkungan sekolah itu aman, tidak bebas dari jentik. Demikian juga instansi swasta ya, perusahaan swasta, bagaimana memastikan lingkungan kerja juga aman, bukan tidak lagi ditemukan jentik nyamuk atau dan lain-lainnya. Dan yang berikutnya adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini penting, ini sudah dilakukan ya oleh pemerintah kita. Bagaimana menggerakkan, melibatkan masyarakat dalam mengendalikan vektor atau dikenal dengan pemberantasan sarang nyamuk ya, PSN, perilaku PSN. Dan kita sudah punya jumantik. Nah itu luar biasa bagus. Nah itu kan jumantik itu bagian dari pemberdayaan masyarakat. Kalau pemberdayaan masyarakat, jumantik diharapkan ini berkelanjutan. Jadi bukan saja pada masa-masa yang sekarang saja, tapi terus-menerus dilakukan. Jumantik ini terus melakukan tugasnya. Nah sekarang jumantik perlu dioptimalkan begitu, lebih dioptimalkan perannya dalam melakukan penanggulangan ini. Selain tadi kampanye-kampanye untuk suasana kebersamaan untuk mengendalikan vektor ini di lingkungan di masyarakat itu lebih lagi ya dirasakan. Itu perlu juga dilakukan. Iya, luar biasa sekali ternyata punya inovasi seperti itu memang perlu sekali juga untuk kita lakukan. Apalagi tadi jumantik yang dimana bisa menekan perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti agar tidak lagi ada perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti untuk menularkan virus dengue ini tentunya. Iya, baik pemirsa, kita masukkan kembali dalam Ketong Bo Omong. Untuk itu tetap di Ketong Bo Omong.
Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Ya pemirsa, masih bersama saya Reza dan tentunya dalam Katong Baomong dengan tema kita mengantisipasi meluasnya demam berdarah dengue yang kita akan bahas tentunya dengan narasumber yang luar biasa. Masih ada Bapak Kadis Kesehatan Sumba Barat Daya, Bapak Agustinus Kaka, Ibu Erlina Rosita Salmun, Kepala Bidang P2P Dinkes Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Ibu Imelda Manurung selaku akademisi dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Ya, saya ingin ke Ibu Erlina lagi ya, terkait dengan tadi sudah disampaikan oleh Kadis Kabupaten tentang yang dilakukan untuk pencegahan mulai dari tingkat puskesmas. Nah, mungkin dari pandangan ataupun yang sudah dilakukan dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk pengendalian ataupun pencegahan dan penanganan dari DBD sendiri di provinsi, Ibu, silakan. Baik, terima kasih Pak Rey. Jadi terima kasih ya Pak Kadis Sumba Barat Daya ya. Saya lihat sudah luar biasa ya karena sudah mengalami kasus mau tidak mau kita harus menyelesaikan ya. Iya. Nah, kalau dari provinsi itu sudah ada upaya-upaya Pak Rey yang dilakukan ya, skop provinsi ya. Antara lain sudah ada edaran ya gubernur ya. Kita sudah punya sebenarnya juga satgas ya untuk bagaimana mengatasi DBD di provinsi ini ya. Dan antisipasi untuk tidak boleh terjadi kematian dan peningkatan kasus yang 2 kali lipat yang akhirnya disebut KLB itu. Kami tidak inginkan itu sehingga gubernur sudah ada surat edaran tentang bagaimana antisipasi untuk tidak terjadi peningkatan kasus itu untuk semua bupati wali kota se-NTT ya.
Kemudian ada surat himbauan juga dari Kepala Dinas kami, Kepala Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur itu kepada beberapa kabupaten yang sudah ada tahun lalu, akhir tahun itu ada kematian. Memang tahun ini kami belum langsung bersurat kepada SPD ya. Ini baru ada mau rencana setelah ini ya. Tapi syukur dengan ada pertemuan ini luar biasa ya. Artinya TVRI sudah langsung menyambungkan kami provinsi dengan kabupaten SPD ya. Jadi ini memang sudah ada konsep untuk kita mau menyurati mengingatkan bahwa ini sudah ada kematian, perlu segera ya bagaimana langkah-langkah yang harus diambil ya. Kemudian kalau pertemuan lintas sektor, lintas program, kalau kami itu di akhir tahun kemarin juga Zoom meeting itu karena kita masih dalam kondisi pandemi ya, kami juga punya keterbatasan dalam anggaran tatap muka ya. Itu lintas sektor, lintas program kita libatkan karena antisipasi untuk kasus ini kan mulai naik tuh dari nanti dia kalau musim hujan ya, jadi November, September, Oktober tuh mulai sekali-sekali hujan. Kita sudah di situ, sudah ada pertemuan. Kemudian Oktober, November, Desember itu intens tuh ya, karena kami tahu nih setiap tahun tuh kasus meningkat tuh mencuat di Januari, Februari, Maret, April ya. Tapi puji Tuhan pada Januari ini tadi saya katakan ya, khusus kasusnya menurun ya, cukup luar biasa ya, dari 900 ke 293. Tapi untuk yang kabupaten-kabupaten yang ada pelonjakan sedikit itu yang kami ingin supaya bisa nanti dikendalikan. Kemudian kita juga sudah ada ya koordinasi namanya kalau dengan WA Group ini kan kita dari kita ke kita ya. Dan sebenarnya dengan lintas sektor itu tidak bosan-bosannya. Kabupaten saya tahu mereka juga sudah bergerak ya. Dan secara logistik ya Pak Rey, kami dari provinsi waktu akhir tahun ini kami sudah ada distribusi logistik ya logistik. Untuk RDT ya, rapid diagnosis test, untuk tes mereka yang DBD atau tidak dengan tes ya rapid cepat ya, tes cepat itu sudah dibagikan kepada semua kabupaten itu 100 spesies ya, artinya untuk percepatan. Insektisida juga sudah ya, 20 liter, kemudian juga dengan logistik abate ya. Ini kami juga sudah bagikan ya. Dan untuk SBD memang kemarin ada permintaan penambahan dan kami sudah siap juga mesin fogging ya, untuk fogging, 2 ya. Nah, kami berharap dengan Malationnya ya, kita sudah siapkan semua ini dan Jumanti Kit juga ada. Jadi seperti tadi kata Ibu Imelda ini luar biasa. Memang kita mau 1 R 1 J, 1 rumah 1 Jumantik ya. Dan sebenarnya yang efektif itu anak-anak sebenarnya. Anak sekolah ini mereka bisa menjadi 1 R 1 J buat rumahnya sendiri ya. Jadi kita mau supaya hal ini langsung dilaksanakan ya di sekolah-sekolah sampai ke rumah. Sehingga pemberantasan sarang nyamuk ini bisa tuntas ya, dibanding kita pakai kimiawi ya. Kalau kita pakai kimiawi, Malathion dan sebagainya ini kan sebenarnya itu jurus terakhir ya, merusak juga lingkungan ya, tidak inginkan. Kita mau alamiah, kita pakai tenaga kita, bekerja dengan hati, dengan pikiran ya, kita melihat lingkungan dan selesaikan dengan baik, akan jauh lebih baik dibanding kita mainnya sudah zat kimia untuk lingkungan harus diselesaikan, kan begitu ya. Jadi ini bagaimana kami berharap kami sudah siap mengirim untuk ke Sumba Barat Daya khususnya karena ada kasus tambah kemarin. Sekarang tadi kami sudah tanda tangan SPMB dan SBBK pasti sudah keluar 1440 research RDT ya. Jadi kami mau deteksi cepat ya. Dan kami mohon Bapak Kadis nanti bisa menggunakannya dengan baik, dan kalau ada kekurangan silakan stoknya minta juga ke provinsi. Kami siap Pak secara logistik ya. Ternyata banyak sekali dari Dinas Kesehatan Provinsi yang telah membuat berbagai macam kegiatan dan juga penyaluran logistik baik RDT dan juga mesin fogging tadi yang luar biasa. Nah, mungkin untuk Bapak Agus sendiri boleh disebutkan mungkin kira-kira kendala apa nih yang dihadapi dari Dinkes Kabupaten Sumba Barat Daya dalam upaya penanggulangan atau penanganan DBD di kabupaten tersebut, Bapak? Silakan. Iya, mungkin sekali lagi bagaimana
kendala yang Bapak hadapi yang mungkin bisa menjadi mungkin didengarkan langsung nih oleh Dinas Kesehatan Provinsi, kendala yang Bapak temukan dalam hal penanganan DBD di Kabupaten Sumba Barat Daya. Terima kasih Pak. Memang ya dalam pelaksanaan penanggulangan kasus DBD ini memang ada beberapa kendala memang yang jadi. Iya. Jadi Oke, iya, boleh? Iya, baik. Mungkin kendala yang dihadapi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya mungkin bisa menjadi catatan penting, mungkin bisa berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi ketika ada kendala boleh disampaikan sehingga kita bisa segera menangani penyakit demam berdarah ini. Oke, tentunya dibantu dari berbagai lintas sektor yang disampaikan tadi oleh Ibu Imelda juga bahwa lintas sektor itu sangat penting untuk penanggulangan apapun itu, baik DBD maupun juga penyakit yang lain tentunya. Oke, mungkin saya ingin mendengarkan mungkin dari Ibu Imelda mengimbau kepada masyarakat seperti apa untuk DBD ini, Ibu, silakan. Terima kasih. Baik, mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagaimana peran serta kita masyarakat seperti Kementerian Kesehatan bilang, kesehatan itu adalah bisnis setiap orang. Jadi semua orang harus aware, harus merasa penting kalau DBD ini adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari dalam rumah dan lingkungan sekitar rumah. 3M+. Mengubur, menutup, menguras, mengubur, mendaur ulang, dan lain-lain M-nya. Menjaga gizi seimbang juga penting. Betul sekali. Untuk menaikkan imunitas tubuh. Dan hindari stres, cukup istirahat, serta jaga kesehatan rohani juga. Seperti itu. Luar biasa sekali imbauan yang disampaikan oleh Ibu Imelda. Mungkin juga boleh ditambahkan oleh Ibu Erlina, silakan Ibu. Ya, baik. Jadi kami menghimbau selain tadi ya Ibu Imelda sudah sampaikan dengan begitu jelas ya. Kami himbau kalau ada anak-anak yang sudah punya gejala yang tadi ya, sudah mulai lemas, kemudian sudah demam dan panas tinggi, jangan ditunggu ya. Kalau sudah 2 hari, lebih baik dibawa saja ke Vaskes ya, supaya dites di sana apakah anak tersebut atau orang tersebut ada kena DBD atau tidak. Karena sudah kami di Vaskes sudah menyediakan ya tes cepat untuk mengetahui seseorang itu kena DBD atau tidak ya. Tes cepat ya, pesan yang sangat penting sekali ya untuk kita semua ketahui bahwa ada tes cepat juga Ibu ya, bisa lebih cepat ditangani tentunya. Karena kalau cepat diketahui kan cepat kita tangani kan, tidak sampai terjadi kritis, masa kritis yang tadi yang seperti 3 orang anak kan memilukan hati juga ya. Pasti mereka sudah mencapai masa kritis, itu sudah sampai kritis tapi mungkin terlambat ya, bukan terlambat ya, sudah pasti terlambat. Sehingga penanganannya akhirnya tidak bisa maksimal. Luar biasa sekali. Nah, mungkin untuk Pak Agus sendiri boleh berikan imbauan khususnya untuk masyarakat Sumba Barat Daya agar tidak ada lagi penularan dari penyakit DBD ini, silakan. Iya, mungkin Bapak Agus boleh silakan berikan imbauan untuk masyarakat Sumba Barat Daya, khususnya di wilayah SBD, silakan. Terima kasih Pak. Kami sangat mengharapkan memang dukungan dari Kesehatan Provinsi, terutama soal keterbatasan logistik yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan juga kami terus membangun juga komunikasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi untuk kita sedikit. Kami siap. Oke, iya, baik, tentunya kita semua berharap agar tidak ada lagi penularan DBD maupun penyakit yang lain, karena kita mau kita semua dalam keadaan sehat, keluarga tercinta kita pun juga berada dalam kondisi yang sehat. Ya, baik. Terima kasih Ibu Erlina, Ibu Imelda, dan juga Bapak Agustinus yang sudah banyak berbagi informasi penting untuk masyarakat NTT tercinta kita ini tentunya. Dan
semoga kita selalu keadaan sehat ya. Salam sehat semuanya dan Sehat sukses selalu. terus. Iya, sukses terus untuk kegiatannya dari Ibu Imelda, Ibu Erlina dan juga kasih Bapak banyak. Agustinus Kakak. Terima Baik kasih. pemirsa, tidak terasa 1 jam sudah kami menemani Anda dalam Katong Baomong dan terus saksikan Katong Baomong hanya di TVRI NTT Katong Pun TV. Untuk itu, terus kami dan saya Reza beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Selamat malam dan sampai jumpa.